kita nunggu khotbah orang yang bagus baru kita berubah. Karena kadang kalau khotbah nggak bagus, oh berarti ini pesannya bukan buat saya gitu kan ya. Nanti tunggu dulu ada yang ngejelek, oh ya baru nanti saya berubah gitu kan ya. Dan kita tahu itu bukan satu sikap yang bagus. Walaupun waktunya agak lama, tapi kan Tuhan itu kan punya blueprint sendiri. Sama kayak tadi yang kita bahas, bahwa Yesus itu kan dia datang di saat yang tepat, bukan kapan saya maunya. Dengan lahirnya Tuhan Yesus itu ya memberitahukan bahwa sebenarnya dia berjuang untuk kita. Halo sahabat Hope Channel Indonesia, selamat datang dalam program diskusi Sekolah Sahabat. Saat ini saya sangat senang sekali, berbahagia bisa bertemu kembali. Dan kita saat ini sudah memasuki pelajaran yang ketiga dengan judul Anak yang Dijanjikan. Dari pelajaran sepanjang satu kuartal ini yaitu pekabaran Kitab Ibrani pada hari-hari terakhir ini. Kembali saya menawarkan kepada seluruh pemirsa, jika ada yang ingin memiliki buku Sekolah Sahabat ini, maka bisa hubungi call center Hope Channel Indonesia untuk kami dapat kirimkan secara gratis. Jadi kalau ada teman-teman sahabat yang rindu belajar bersama dengan kami, rindu berdiskusi, bisa hubungi kami untuk mendapatkan buku ini. Di sini sudah ada sahabat-sahabat saya. Selamat datang di Hope Channel. Dan kita akan berdiskusi bersama. Ada Octavia Karentina. Halo. Ada Norman Tambunan. Halo, shalom. Ada Iveta Inarai. Halo semua. Dan tentunya Pendeta Leroy Tokpahan. Shalom. Oke, jadi gimana nih? Awal tahun, saya harus ucapkan selamat tahun baru. masih ada masa-masa, ada suasana tahun baru. Yeah. Kayaknya sepanjang bulan Januari ini masih boleh lah kita ucapkan selamat tahun baru. Gimana? Liburan kemana? Kayaknya nggak kemana-mana sih dari muka-mukanya. Juga susah emang mau kemana-mana. Mukanya kurang liburan. Bukan, karena kalian bisa ada di sini. Betul. Biasanya akhir-akhir tahun itu susah mencari talent Hope Channel karena siapa nih yang nggak liburan kemana-mana. Oke. Kita saat ini sudah masuk di pelajaran ketiga ya. Dan pelajaran pertama, kedua itu menurut saya luar biasa. Ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan. Tapi semakin ke belakang sepertinya semakin menarik. Bukan gitu, Pendeta? Yes. Nah, tentang anak yang dijanjikan. Mungkin kita, saya tahu, ini belum punya anak semua. Belum. Nah, jadi saya juga belum punya anak baru, Pendeta. Tapi kalau kita ngomongin soal janji deh, soal janji. Ada nggak kira-kira janji yang paling, yang dari orang ya, bukan dari Tuhan. Kita masih ngomongin sesama kita dulu, dari orang tua kah, atau dari saudara, dari teman yang paling kamu nanti-nantikan, atau udah dapet dan kamu seneng banget gitu, karena dia berjanji dan sudah ditepati. Janji ada sih, saya ada dulu waktu kecil satu yang ditunggu-tunggu, jadi memang masih bocah banget, masih anak-anak gitu kan. Janjikan dia pokoknya kalau nilai bagus kamu dapat PS waktu itu. Akhirnya nilai bagus dapat PS, tapi hanya boleh dimainin hari Minggu. Gitu. Kalau aku beda sih ya, mama papaku nggak suka janji-janjiin sesuatu, tapi tipenya surprise. Jadi kalau misalnya bilang, Avi HP-nya udah
3 tahun ya gitu. Iya Pak, apa produk yang baru gitu yang bagus. Oh ini nih dulu mode ya. gitu kan, dulu gini katanya gitu. Oh iya Papa lihat tuh di koran ini, katanya Papa pernah lihat modelnya gitu kan ya. Terus tiba-tiba 2 bulan kemudian kali ya ada kresek hitam, aku pikir tahu isi gitu kan ya. Nih Vi coba lihat gitu. Oh iya tahu isi lumayan nih. Pas dilihat ada box HP gitu kan ya. Jadi sebenarnya nggak dijanjikan, tapi yang menjanjikan atau yang memberikan dia tahu lah keperluan siapa yang diberikan. Saya gitu demen kan. gitu. Gitu ya. Apa mungkin saya suka. Gitu ya. Gitu ya. Pendeta semua kayak gitu aja. Kalau aku mungkin kalau semuanya udah ditepatin, ini Iya. aku janjian belum ditepatin. Belum Waduh, Iya. waduh. Hutang kayaknya hutang. Iya, kebetulan yang janjinya bukan aku sih. Oke. Jadi karena COVID ini nih, aku yang janjian sama teman aku dari luar negeri, dia belum bisa balik ke Indonesia Oh. karena nggak bisa. Iya, Jadi banyak kendala. Jadi sampai sekarang belum terpenuhi. Mudah-mudahan tahun 2022 ini bisa nih ya. Amin. Jadi tempatin. Siapa tahu surprise gitu ya. Iya. Tiba-tiba muncul ya. Tiba-tiba Bawa muncul. tahu goreng. Kita harus perjelas ini teman atau teman. Asik. Oke, terima kasih semuanya. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Kita kembali lagi dalam program diskusi Sekolah Sahabat. Pelajaran ketiga, anak yang dijanjikan. Ayat intinya atau ayat hafalan terdapat di dalam Ibrani 1, ayat 2 dan 3. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai orang yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Alfi boleh bantu kita berdoa? Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih atas kesempatan untuk kami belajar kembali dari kitab Ibrani yang kami dapati sangat relevan kepada kehidupan kami saat ini. Jadi dengan iman dan antisipasi, kami mau menantikan inspirasi dari Tuhan yang bisa kami dapatkan selama diskusi ini. Bersamalah dengan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, jadi sepanjang pelajaran pekan ini, pelajaran ketiga, anak yang dijanjikan, apa yang menurut kalian penting atau ada highlight apa yang bisa kalian sampaikan? Dari judul anak yang dijanjikan ini seperti sebuah harapan ya. Tadi kan kita bahas tentang janji-janji nih. Nah, ternyata dari zaman Adam dan Hawa itu, pada saat mereka baru jatuh ke dalam dosa, mereka langsung menanti-nantikan siapa sih sebenarnya yang dijanjikan itu. Bahkan mereka mengira anak yang mereka lahirkan itu adalah seorang yang dijanjikan itu. Tetapi ternyata hal luar biasa yang aku baca di sini, mereka menyangka siapa ternyata Allah sendiri gitu. Itu hal yang luar biasa sih yang aku pelajarin gitu. Salah satu hal yang dipelajarin dari ini. Oke. Ya, panjang 1 minggu ini kayaknya sebenarnya lebih kepada itu ya, tadi kayak Kak Evi bilang surprise gitu ya. Tadinya kan diperkirakan waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terus Tuhan bilang nanti akan ada penyelamat, dikira anaknya tidak, masih belum gitu kan. Terus masuk ke eranya Raja Daud, masuk ke eranya Raja Daud, Allah berfirman, ya nih ada antar anakmu yang gini-gini, ternyata bukan dia juga gitu kan. Taunya ternyata harus turun jauh lama, barulah lahirlah Yesus itu gitu kan. Walaupun ya pada saat itu bangsa Israel juga menganggap inilah penyelamat kita, padahal bukan penyelamat secara fisik tapi lebih dari itu gitu. Jadi memang ini anak yang dijanjikan pasti akan selalu ada tempat spesial gitu. Akan ada sebuah misi spesial yang khusus buat dia yang ternyata lebih dari apa yang kita bayangkan. Iya, kalau yang dijanjikan orang sama yang dijanjikan barang ternyata efeknya beda gitu ya. Kalau tadi yang kita diskusikan, kalau janji itu sudah datang, fungsi dan juga kenikmatannya itu mungkin cuma berapa tahun gitu ya, kayak HP-ku ya 3 tahun lagi, habis itu HP baru lagi gitu kan ya. Tapi Allah yang dijanjikan ini efeknya sampai seperti hari Minggu gitu ya, sampai hari-hari terakhir. Jadi apa fungsinya, apa perannya sampai bisa sebegitu kekal gitu ya, dia punya fungsi dan pengaruh, itu yang mau kita lihat hari ini.
Oke. Ternyata Ya, reality dari apa namanya? Inilah misteri ya. Karena bagaimana bisa kita dapatkan apa namanya? Pekabaran seutuhnya tentang keilahian Allah ketika Allah itu kemudian menjadi manusia. Harus jadi anak, dan anak yang memang benar-benar dilahirkan oleh seorang wanita. Ya, dan ada di antara kita. Kita lihat dia bagaimana, kan begitu. Yang pada dasarnya dia Allah sebenarnya, tapi dia mau jadi manusia. Dia tinggalkan segala sesuatunya. Dan disitulah misteri dari keselamatan kita, bukan? Itu yang saya bisa dapat. tadi dari apa yang Norman katakan, tadinya berpikir Adam dan Hawa, oh langsung anaknya nih gitu. Anak pertamanya mereka sudah berharap-harap anak inilah yang akan menyelamatkan. Bukan juga sampai Abraham, sampai Daud, sampai akhirnya. Kenapa butuh waktu yang sangat panjang sekali, Pendeta? Ya, ada konsep begini yang ditawarkan oleh Alkitab, bahwa sampai matang kejahatan itu. Karena ada semacam kesan bahwa Tuhan mau buat supaya bukan hanya kita manusia, tapi alam semesta ini sadar bahwa realita dosa itu memang nggak pantas ada di bumi ini. Karena efeknya luar biasa, kan begitu. Itu merusak bahkan sampai kepada apa yang namanya ini, fabric of our apa namanya ini, tisu yang ada dalam tubuh kita ini, semuanya rusak. Ya. Jadi ketika ada dalih yang mengatakan ya freedom, enggak begitu freedom, itu lain cerita ya. Nah, itu yang saya bisa lihat ya dari. Jadi butuh bertahun-tahun. Tapi walaupun demikian, bukankah bayangan-bayangannya sudah dibuatnya sejak awal, bahkan sejak jatuhnya manusia dalam dosa, kan begitu. Sudah ada bayang-bayang dibuat. Jadi Tuhan tidak lantas kemudian, oke, let's see, nanti 3.000 tahun yang akan datang atau 4.000 tahun yang akan datang. Oh tidak, dia buat itu bahkan sejak awal, sudah disiapkan segala sesuatunya. Tapi bayangannya, kan begitu. Ya. Jadi bukan trial and error gitu ya. Kasih sekarang nggak ya, atau nanti nggak ya gitu ya. Tapi Tuhan udah tahu waktunya. Dan tadi yang Kayola bilang, kita semua kan nggak punya anak ya. Tapi kalau aku dengar cerita, beda loh cara orang tua membesarkan anak kalau dia udah siap dapat anak sama yang belum siap. Jadi aku rasa kenapa Yesus diberikan di zamannya, karena orang udah siap untuk dengar pekabarannya dengan keadaan dunia yang seperti itu gitu kan ya. Kalau terlalu prematur, ya nggak tahu deh nanti perkembangan kekristenan seperti apa gitu kan ya. Jadi timingnya selalu pas. Dan itulah sebenarnya rencana rencana pemerintah yang menyebutkan keluarga berencana. Ya, anak itu lahir direncanakan, bukan nggak direncanakan atau nggak ditunggu. Tiba-tiba lahir. Aduh, kok bisa ya? Saya belum siap katanya. Waduh. Oke, terima kasih. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Baik, kita kembali lagi. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Kembali ke ayat hafalan. Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Tapi kalau kita lihat secara perikopnya, ada 4 ayat. 4 ayat ini ternyata kalau dalam bahasa asli Yunani adalah satu kalimat yang panjang. Titiknya itu baru di ayat 4. Bahkan di pelajaran kita hari Senin dikatakan itu adalah yang paling indah di seluruh perjanjian baru dari sudut pandang seni retoris. Norman, boleh tolong bacakan aslinya. Kalau teks aslinya di Indonesia kan seperti apa? Ini sepertinya harus tahan perut dulu ini. Agak panjang soalnya lihatnya, komanya cuma sedikit. Oke, kita coba. Ibrani 1 ayat 1 sampai yang keempat. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada melalui siapa Dia telah menjadikan alam semesta, yang mana Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ketika setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar,
di tempat yang tinggi jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Sukses. Praise the Lord. Sukses. Udah, aman. Ini kalau di IG ada challenge yang nyanyi Ya. nafas panjang, Nafas panjang. ini mungkin kita baca ayat nafas panjang kali ya. Iya. Nah, penjelasan dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Jangan langsung ke pendeta, ke yang lain dulu ya. Kira-kira ya kita bisa melihat lah. Ini Iya. gambaran tentang Yesus yang adalah pencipta, yang adalah digambarkan sebagai terang, cahaya kemuliaan. Lalu tadi gambar wujud Allah menopang segala yang ada. Lalu terakhirnya dia disebut duduk di sebelah kanan yang maha besar. Kalau aku lihat, ini menarik ya, di hari Senin dibilang firman Allah sudah lama tidak didengar. Jadi sekali ada khotbah yang baru langsung panjang kayak gini gitu kan ya. Jadi aku rasa Paulus, mungkin kalau aku di sisi Paulus, aku bingung ya mau ngomong apa ya kepada umat Tuhan yang udah lama gak denger khotbah gitu kan ya. Jadi yaudah gini deh, gua ke poinnya dulu ya. Nah, poinnya adalah Yesus kan udah dateng nih, katanya gitu ya. Yesus itu ini pencipta, pemelihara, hakim kita dan lain-lain gitu kan. Udah ya, clear ya. Oke, kalau gitu kalian mau ngomongin apa? Suffering kalian kurang duit, oke, let's talk about it gitu kan ya. Ngomong-ngomong nanti balik lagi ke Yesus. Terus masalah berikutnya apa? Kami di penjara, kami ini gitu kan di Ibrani. Oke, kalau gitu penguatannya kayak gini. Jadi aku nganggapnya kayak gitu Kak. Karena katanya khotbah terakhir yang mereka dengar tuh dari Nabi Ezra, Maleaki ratusan tahun sebelumnya gitu kan ya. Jadi pusing ya pendeta kalau jadi Paulus gitu ya. Dan unik akhirnya jadi seni dan akhirnya jadi buku Ibrani yang kita bisa relate sekarang ini. Kalau aku melihatnya bukan dari sisi teologi kayak gitu. Tapi ini lucu sih, karena kalau diperhatiin, Ibrani 1 sampai 4 ini adalah sejarah Yesus dalam artian dari dia orang yang dinubuatkan sampai dia duduk di sebelah kanan Allah, itu kan sebenarnya sejarah Yesus secara singkat, ya kan? Dari awal sampai akhir. Jadi memang Paulus ini mau menekankan bahwa ya udah basicnya ini gitu loh. Ini yang nggak boleh kalian lupa gitu kan. Memang udah ya bangsa itu juga udah lama, dan orang ini kan sebenarnya khotbah kan. Orang yang dikasih khotbah ini juga ada rasa aduh pengen denger lagi gitu, pengen dengar itu yang kayak yang Kavi bilang. Dan ketika ditaruh satu kalimat panjang begini yang memang capek napasnya. Emang capek napasnya, memang kayak oh iya, jadi di reminder kembali, oh iya, oke, ini basicnya dasarnya ini. Dan ya itu tadi uniknya adalah Paulus tuh nulisnya secara nggak langsung ini sejarah Yesus gitu loh. Dari yang dinubuatkan sampai kepada dia duduk di sebelah kanan Allah gitu kan. Dan yang jadi poin lainnya adalah ini jadi sebuah kesadaran sih. Bukan cuma bagi mereka yang mendapatkan khotbah, tapi buat kita juga bahwa ya yang harus ditanamkan duluan ini. Sebelum masuk kemana-mana, ini duluan yang harus masuk. Sebelum doktrin ini duluan yang masuk. gitu ya. Gitu. Ya. Menarik. Mau tanya, ini fun facts aja mungkin ya pendeta ya. Ini kalimat terpanjang dalam Alkitab atau ada yang lebih panjang lagi? Ada yang lebih Ada yang lebih panjang lagi. Semoga Ini nggak belum ada seberapa. Belum seberapa, pendeta. Kayaknya harus latihan berenang ini. Ada berapa kata dalam ayat ini pendeta? Seingat saya hampir mencapai 150 Wow. kata Ya, dalam itu yang satu paling kalimat. panjang. Itu yang paling panjang. Tetap dalam tulisan Paulus. Oh. Masalah di Timotius ya. Saya lupa Timotius 1 atau yang kedua ya. Saya lupa. Tapi itu di Timotius panjang. Jadi dia kasih Timotius atau Efesus ya. Pokoknya tulisan Paulus lah. Ya. Kalau Panjang, yang lebih panjang dari Ibrani ini berapa kata kira-kira pendeta? dia menggunakan kata sampai saya catat ya. Dia penggunaan katanya adalah 60 kata. 60. Tapi ada yang diulangi 4 kali, 3 kali, 2 kali. Tapi kalau untuk yang full hanya 1 kali, di dalam kalimat yang panjang ini ada 60 kata. Jadi 72 kata lah kalau dihitung. Tapi ada yang mengulang kan. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Tapi kebanyakan yang 1 kata. Jadi nggak pernah muncul lagi. Gitu. Dalam satu kalimat yang panjang. Wow. Nah, jadi banyak pakai participle. Ini participle. Yang participle yang sering kita buat jadi seperti apa ya? Substans ya. Gitu, participle. Ya, itu yang kita bisa dapat. Oke. Kalau kita
pelajari dari buku kita ya, buku Sekolah Sahabat kita, dikatakan bahwa Yesus itu sebagai pantulan, seperti kalau matahari. Ketika kita melihat cahayanya, kita bilang itu matahari. Gitu. Padahal itu pantulan cahayanya saja. Mataharinya mungkin kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang gitu ya, bisa langsung kebakar mungkin kita gitu ya. Nah ini sama, Yesus hadir di dunia itu sebagai wujud seperti ini loh Allah itu. Banyak yang udah kayak salah persepsi tentang Allah pada zaman waktu Yesus akhirnya hadir gitu di dunia. Menurut kalian apa? Yesus itu seperti apa gambarannya? Kalau aku kebetulan mungkin kita banyak membaca dan menonton mungkin ya, ada penjelasan tentang bahwa Tuhan itu kayak diktator gitu. Jadi penjelasan tentang Tuhan itu seakan-akan negatif gitu. Jadi menjelaskan bahwa wah Tuhan itu enggak baik gitu untuk manusia, memberikan hal yang negatif lah. Kenapa diciptakan kalau sengsara manusia gitu ya. Tapi ternyata dengan lahirnya Tuhan Yesus itu ya memberitahukan bahwa sebenarnya dia berjuang untuk kita. Itu dan mewakili kita. Ia juga berarti bahwa apa yang Allah lakukan untuk Yesus. Jadi sebenarnya Allah itu ingin secara langsung melakukannya untuk kita. Tapi dengan adanya Yesus, itulah sebenarnya wakil dari Allah gitu. Dia begitu besar mengasihi kita sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah itulah Allah itu mengasihi kita gitu. Jadi jangan sampai salah arti gitu bahwa Allah itu jahat atau negatif gitu. Jangan sampai ajaran-ajaran seperti itu yang malah mempengaruhi kita gitu. Karena masih ada ya anggapan bahkan sampai sekarang bahwa Allah di perjanjian lama itu adalah Allah yang kejam. Allah perjanjian baru itu adalah Allah yang kasih. Gitu ya. Jadi kayak kesannya kok Kayak berubah ya. gitu kok berubah padahal ini Allah yang sama gitu. Ya, makanya penting Yesus datang ke dunia sebagai representatif gitu ya. Kalau tadi Octavia, dia mention dia pernah lihat film atau dokumentari. Aku juga pernah lihat dokumentari mengenai kerajaan Inggris, ya kan? Bagaimana kerajaan Inggris itu sebenarnya kekuasaannya banyak di dunia gitu kan ya. Jadi misalnya kalau kita tinggal di sebuah pulau yang kecil, walaupun masih di kekuasaannya kerajaan Inggris, kalau ratu atau anaknya datang itu mereka seneng banget. Berarti kami tidak dilupakan gitu ya, walaupun kami tuh masyarakat kecil, Inggris itu gede gitu kan ya. Jadi aku rasa untuk umat-umat Tuhan di zaman Ibrani ini yang lagi menderita, ketika mereka mendengarkan bahwa oh iya ya Yesus sudah datang, berarti saya nggak dilupakan sebenarnya gitu ya. Dan itulah yang menjadi pesannya Paulus kepada mereka gitu kan ya. Semoga mereka masih ingat Yesus kayak gini loh gitu wujudnya dan kehidupannya gitu kan ya. Jadi mirip-mirip seperti itu aku rasa. Oke, tadi Ivy sempat bilang di zaman Ibrani. Nah, di sini kita temukan juga bahwa ada kata-kata pada zaman akhir ini. Atau bahkan kalau pelajaran sekolah sahabat kita di hari Minggu disebutkan di hari-hari terakhir gitu ya. Zaman Ibrani tuh, zaman waktu Paulus menulis udah ditulis nih hari-hari terakhir. Tapi sampai sekarang masih hari-hari terakhir gitu. Nggak tahu kapan berakhirnya ya. Hari-harinya doang terakhir. Surprise. Gimana, Man? Iya, mungkin sebenarnya apa ya, kalau mau dibilang mungkin sebagian orang menganggap PHP ini Tuhan nih katanya hari terakhir, mana nggak jadi gitu kan. Ada kalau yang kayak di generasi kita gitu kan yang udah sampai mati nih opa oma tapi masih nggak datang nih Tuhan itu kan. Cuman yang jadi satu hal yang pasti bahwa walaupun waktunya agak lama, tapi kan Tuhan itu kan punya blueprint sendiri. Sama kayak tadi yang kita bahas bahwa Yesus itu kan dia datang di saat yang tepat. Bukan kapan saya maunya, tapi waktunya kapan yang tepat. Dan waktu yang tepat itu kan menurut Tuhan, bukan menurut kita gitu. Walaupun menurut kita, kayaknya udah sekarang deh saatnya ini udah COVID, udah capek gitu kan. Kepala pusing, kena masalah mental, kena di rumah terus kerja segala macam. Kayaknya Tuhan mau datang, tapi bukan itu saatnya. Sekali lagi, blueprintnya ada,
Terus kita juga dikasih pengharapan juga melalui Yesus Kristus ya. Cobalah untuk bertahan. Walaupun sakit, coba untuk bertahan. Tapi ini bukan berarti sebuah toxic relationship ya antara kita dengan Tuhan, enggak ya. Beda ya. Beda. Kayak nunggu nggak datang-datang gitu. Iya, beda. Ghosting. Bukan juga di ghosting, enggak. Jauh beda. Tapi kalau kita masih mending loh, udah ada gitu ya cerita, ada Alkitab, ada kisahnya. Kalau manusia-manusia yang zaman dulu gitu kan nggak ada bapak-bapak rohani, kita nggak tahu gitu. Iya. Bener gak ada Yesus? Kalau kita kan udah ada Yesus, jadi harusnya lebih kuat sih menunggu akan kedatangan yang kedua kali gitu. Iya. Karena udah pernah ada gitu case-nya gitu. Pas kayak Abraham gitu ya, dia sampai dia mati dia nggak lihat keturunannya sebanyak pasir dan di laut dan bintang di langit gitu. Iya. Dan Harusnya itu lebih yakin sih. itu harusnya jadi good news gitu ya, karena orang kalau dengar akhir zaman, hari-hari terakhir, oh serem gitu ya, nanti gue mau dihakimi, ada penghukuman dan lain-lain. Tapi padahal kalau dari kacamatanya kitab Ibrani, kalau ngomongin hari-hari terakhir, harusnya bersyukur gitu kan, karena sudah banyak janji yang sudah ditepati. Jadi hidup kerohanian kita nggak segelap gitu ya, Abraham dulu atau Musa dulu, walaupun bayangannya kayak kita bilang udah ada gitu kan ya. Jadi mungkin perspektif yang baru bagi kita ya, anak muda, kalau dengar akhir zaman, not too scary gitu ya, nggak takut-takut banget, malah pengharapannya lebih banyak gitu harusnya kalau kita ngomongin zaman akhir. Karena mungkin kalau bagi anak-anak muda, mungkin bagi saya gitu ya, kita terlalu dicemarkan oleh apa yang kita lihat, apa yang kita nonton gitu ya. Iya. Dulu saya ingat banget waktu kecil udah nonton yang Armageddon, ini akan kiamat gitu kan. Ternyata nggak seheboh itu gitu, walaupun ada juga kata Armageddon di Alkitab, ternyata bukan kayak gitu gitu, bukan seperti yang ditayangkan ya, dan itu masuk ke dalam pikiran kita, dibombardir dengan segala macam, dunia ini akan seperti ini, dunia ini akan seperti ini gitu. Ternyata Luar biasanya dunia perfilman juga sekarang begitu sering membuat satu cerita yang pakai meta naratif. Artinya begini, apa yang terjadi di bumi ini terjadi di atas. Tanpa sadar loh itu mereka itu. Saya nggak tahu apakah tanpa sadar atau memang sadar ya. Jadi mereka memakai sistem meta naratif. Cerita yang ada di yang kita lihat segini adalah ini realita. Dan bukankah itu yang terjadi di Alkitab? Bukan. Itu yang diceritakan. Jadi apa yang terjadi di bumi ini sebenarnya itu ada di sana itu. Jadi di sana kuncinya. Apa yang terjadi di sana itu ini yang terjadi di sini. Ada great controversy di atas sana, di awan-awan sana, di langit sana. Itu yang terjadi di sini. Bahkan dalam pikiran kita. Tapi ada satu yang saya suka untuk katakan. Ini di Alkitab kita ini. Ini bolak-balik saya sebutkan kepada teman-teman dalam pelajaran Alkitab. Biasanya kan Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia membuat ini ya, hanya satu lembar ya, pembatas antara perjanjian lama, perjanjian baru. Dan seperti yang dikatakan oleh Ivy tadi, ini panjang waktunya. Ini 400 tahun. Can you imagine? Nah, inilah yang kemudian salah satu dibuat istilah oleh para teologian. Mereka katakan God is dead. Ini 400 tahun ini. Ini satu halaman ini, God is dead. Bukan maksudnya Allah mati, artinya stop keberadaannya. Ya, tapi ini adalah dia memang tidak aktif, tidak bicara lagi. Jadi bagaimana dong bicara dia? Ya, baca aja Alkitabnya, itu sudah di situ. Ya baca aja Alkitabnya dan biarkan itu berbicara kepada hati. Nah sekarang kita selesai ini, ini perjanjian baru sudah selesai. Udah berapa lama? Sejak ditulis, ini kanon ditutup. Dalam pengkanonannya kan tahun 100 ke 200 ya kan begitu. Tapi sebenarnya kalau ditulis kan itu kan sebenarnya harus di bawah tahun 100 semuanya kan. Selesai semua ditulis tahun 100. Nah, cuma mengcompile-nya di tahun di abad berikutnya. Udah berapa lama dong sampai sekarang tidak tulisan lagi. Tapi ingat kita gereja masih ada ke-7. Nah, untuk kedatangan Yesus pertama kali, Advent pertama itu ini telah membuat orang Yahudi kecolongan. Yesus datang mereka nggak tahu, orang Majus yang tahu. Iya. Habotas. Kita Adventis, kita sebut nama kita Advent. Saya adalah dari anggota gereja ke-7 dengan rekan-rekan lain yang simpatisan seekers kita. Ini sudah lama. Tapi how come kita Adventis kecolongan juga nanti Yesus datang? udah datang dia katanya. Kita di mana gini? Harus kita lah termasuk kalangan yang paling paling celaka ya kita katakan. Aduh, nggak sanggup lihatnya, udahlah runtuhlah menimpa kami. Jadi sejarah berulang, termasuk dalam hal-hal negatif. Tapi janganlah kiranya itu menjadi bagian kita. Amin. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana karena diskusi kita masih akan berlanjut setelah yang satu ini.
kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Ada yang mau bertanya? Mungkin? Aku. Ya. Oke. Semangat sekali. Semangat sekali ya kalau nanya. Kayak udah di script. Udah di script kayaknya. Ini aku menarik ya mengenai khotbah setelah 400 tahun tadi pendeta sama teman-teman juga. Kadang orang muda, nggak kadang sih, kebanyakan orang muda kita nggak antisipasi khotbah karena buat kita khotbah membosankan, ya kan? Tapi pasti ada momen-momen di mana khotbah itu langsung jelek gitu kan ya. Tapi saking jeleknya, jadi akhirnya kerohanian kita tuh kita nunggu khotbah orang yang bagus baru kita berubah. Karena kadang kalau khotbah nggak bagus, oh berarti ini pesannya bukan buat saya gitu kan ya. Nanti tunggu dulu ada yang ngejelek, oh ya baru nanti saya berubah gitu kan ya. Dan kita tahu itu bukan satu sikap yang bagus gitu ya. Jadi ketika kita di gereja dengar khotbah yang biasa aja gitu ya, karena kita harus akui tidak semua pendeta ada talenta berkhotbah kan ya pendeta. Benar, Ataupun orang-orang awam di gereja juga khotbahnya mungkin kita pikir biasa aja gitu. Apa sih yang harusnya kita lihat di dalam khotbah supaya kita bisa connect ke Yesus gitu kayak Paulus. Karena mungkin pengkhotbah tersebut tidak bisa mengkonekkannya, tapi kita sebagai pendengar harus bijaksana dong, harus pinter dong. Ketika kita dengar khotbah tuh jangan pasif dengar doang gitu ya, mikir juga gitu. Jadi apa menurut teman-teman ada pengalaman nggak khotbah yang mengubah hati, atau kalaupun khotbah itu biasa aja, apa yang saya coba cerna supaya saya dapat pesannya gitu, supaya nggak hilang gitu ya, si om atau tante ini bikin ngantuk gitu ya, enggak ya, tetap dapat sesuatu gitu. Kalau Ocha gimana? Mungkin Ocha dulu mulai. Kalau aku sih mungkin karena kejadian-kejadian ini ya online gini, sehari tuh bisa ngedengerin khotbah berkali-kali. Waduh. Luar biasa. Bahkan di kantor sambil kerja gitu ya, ngedengerin khotbah. Tapi bisa. sambil lalu aja. Iya, Mungkin iya. sering terjadi seperti itu ya. Jadi kayak mengisi waktu aja jadi khotbah tuh. Tapi benar-benar khotbah yang mengubahkan. Waktu itu aku pernah sih, ayatnya tepatnya yang masih aku ingat, di Galatia 6 ayat, ini udah dibuka sih. Mantap. Galatia 6 ayat 9 ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu sih jadi untuk jadi nge-refresh lagi. Jangan pilih-pilih ya, mau buat baik ke siapa aja boleh. Terus jangan bosen-bosen ya berbuat baik, apapun ya usahain gitu. Itu sih benar-benar bisa mengubahkan gitu, jadi nggak perlu pilih-pilih. Tadi Kak Yola aminnya kuat nih ya. Aku pengen denger dari Kak Yola gimana? Enggak. Soalnya aku tuh kalau teman-teman di sini pasti tahu dan mungkin pemirsa juga ada yang sempat pernah dengar kayak IYC atau 1000 Missionary Movement gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita ikut program-program yang seperti itu gitu ya, acara IYC atau YPBC, Youth Prayer and Bible Camp gitu, kita tuh sukanya di kayak tadi jelek-jelek ditusuk-tusuk doang gitu. Tapi habis itu pulang ya udah, I'm still happy gitu with my life. Nggak ada perubahan yang signifikan. Salah satu yang menurutku waktu dulu aku pernah ikut IYC dengan attitude yang apaan sih nih makanannya, apaan sih nih itu apa, apaan sih nih khotbah terus, apaan sih nih Bible study apa gitu ya, dengan merasa I'm good enough gitu. Gue nggak macam-macam, nggak ngerokok, nggak bikin buruk-buruk hal buruk gitu. I'm good enough. Tapi ketika masuk di situ, keluarnya saya merasa kayak Tuhan, saya nggak layak banget. Saya masih jauh sekali lah dari apa yang saya pikir saya benar, saya pikir saya sudah baik gitu. It's a good point gitu. Jangan kita mau dengar khotbah yang jelek-jelek aja, kita sukanya ditusuk-tusuk, berdarah-berdarah, tapi habis itu udah Sembuh lagi gitu, happy-happy aja gitu. Dan jadi kebal. Ini anak pendeta nih, ada cerita nggak khotbah? Sebenarnya sejujur-jujurnya, tapi kalau udah ngomong ini bisa nggak enak kan. Sebenarnya sejujurnya tuh nggak tahu, mungkin ini juga dialami oleh teman-teman anak pendeta yang lain gitu kan. Kan kayaknya udah keseringan dengar bapak berkhotbah gitu ya, jadi kayaknya udah agak kebal gitu kan. Tapi ada satu kalimat ketika berkhotbah tuh, saya lupa ini antara ayah saya atau siapa gitu. Pokoknya yang saya dengar, kalau Tuhan kasih koma, jangan kita kasih titik.
Saya, Hmm. bentar, kok kena? Kok kena? Karena seringkali, nah apalagi saya orangnya kadang suka ngejudge orang saya anak jidat gitu ya. dulu tapi sekarang udah. Karena itu saya berubah. Saya orangnya selalu kayak, ini orang berdosa nih, peminum, pemabuk, enggak, lu nggak layak sebenarnya lu masuk gereja. Tapi begitu ada khotbah itu saya, iya kenapa saya harus kasih titik ke dia, sementara Tuhan masih kasih koma sama dia. Jadi berubahnya bukan karena ditusuk sedemikian dalam, tapi yang berubah adalah cara pola berpikirnya. Dan memang di sekolah sahabat kita juga jelaskan ini Paulus sebenarnya dia merubah pola pikir loh sebenarnya. Iya. Yang dirubah itu adalah pola pikirnya, basicnya dulu yang dirubah supaya bisa masuk gitu kan. Gitu. Jadi ya memang salah satu khotbah yang bagus adalah dia bisa merubah pola pikir seseorang. Tentu dengan bisikan Roh Kudus ya. Karena kalau coba ubah sendiri ya nggak akan bisa kan. Iya benar. Gitu. Jadi pendeta apa sih yang harus kita lihat dalam sebuah khotbah gitu pendeta? Ya, ini agak susah ya karena saya. Soalnya pembuat khotbah, pengarang khotbah. Ya, tapi saya buat juga pengalaman pribadi saya kan begitu. Saya suka yang Ocha tadi highlight. Kita berada dalam suasana itu senantiasa. Jadi kita tidak batasi khotbah itu hanya di ruang Zoom atau di ruang gereja misalnya. Tapi kita bawa itu ke suasana kita. Karena begini, firman itu kan kudus. Ya, tapi memang harus diakui juga bahwa ada juga khotbah yang memang bukan khotbah. Ya, dia bilang aja khotbah itu firman Tuhan. Jadi kita doakan dia untuk firman Tuhan kan. Tapi kayaknya nggak ada firman Tuhan dibaca ya satu ayat. Jadi yang lain gitu ya. Nah, tapi yang saya maksud begini. Kristen atau umat Tuhan seringkali membuat ruang kekudusan firman itu terlalu kecil. Nah, Begitu. Jadi misalnya begini, oke itu di gereja. Tapi kemudian waktu dibawa ke area katakanlah sekuler. Lalu kemudian dibilang, udahlah, kan udah hari Sabat udah lewat lagi sih. Jadi artinya itu kecil sekali. Padahal area Tuhan itu kan luas. Kan dia yang punya semua ini. Ini atmosfer kita dia punya. Jadi bawa itu ke dalam ruangan kita. Katakanlah ruangan kita atau ruangan yang disebut namanya sekuler. Pekerjaan kita tadi di kantor ya sambil kerja di bawah suasana itu. Kenapa tidak? Ya kan karena apa? Ini bukan sok kita mau jadi alim begitu, bukan. Tapi kita tahu, kita sadar bahwa kita ini lemah kan. Kita rentan. Tanpa kekuatan firman Tuhan kita tidak bisa kuat. Jadi jangan terus ada seperti down kita oleh karena orang katakan, wah kamu misalnya seperti normalnya, kamu sok pendeta, cukup bapakmu saja pendeta misalnya. Jangan, itu memang kebutuhan saya, bukan karena saya sok-sokan, bukan, itu kebutuhan saya. Karena saya lemah. Berarti Anda kuat dong, bisa dibalik kan? Anda kuat dong. Nggak mau firman Tuhan tiap hari bahkan tiap menit. Saya butuh. Kira-kira begitu. Itu yang jadi kita bawa khotbah itu ke dalam hari-hari kita. Jadi kita kantongin begitu. Kita bawa kemanapun. Itu yang kita harapkan dari para pengkhotbah ya. Itu diulangi seperti gaya-gayanya orang Ellen White dengan James White dalam zaman mereka. Bahkan himnal itu mereka bawa dalam percakapan sehari-hari. Muncul aja itu secara spontan dalam pembicaraan gitu ya. Jangan takut. Kita akan berdiri di tempat yang lebih tinggi. Dibawa itu semuanya. Jadi itu tidak berada dalam ruangan khusus yang sempit, tapi itu dibawa ke ruangan mereka yang luas di dunia luar. Amin. Oke. Pendeta, waktu kita terbatas, tapi aku pengen mungkin kita membahas sedikit mengenai melalui siapa dia membuat alam semesta. Kita tahu bahwa Yesuslah pencipta. Tapi di satu sisi, ada juga kata-kata di Ibrani 1:5 dikatakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Apakah Yesus itu ada mulanya, ada akhirnya, atau seperti apa sih maksudnya dari pelajaran ini? Ya, Yesus punya, jadi Yesus itu sebenarnya mempunyai eksistensi sebelumnya, bukan? Itu yang disebut dengan pre-existence, dia punya. Jadi dia ada sebelum, dia pernah katakan, aku ada sebelum Abraham ada. Kepada orang-orang yang mengkritiknya, sampai orang bilang, ini umurnya kan belum sampai, paling 30 kan begitu, belum sampai 50, tapi kok berani dibilang begitu? Karena orang terbatas pengetahuannya tentang dia. Jadi artinya begini, mengapa kemudian Allah katakan ini jadi artinya gini, harus ada tindakan membuat Yesus itu menjadi anak
adalah dalam kerangka supaya dia menjadi penyelamat. Menjadi juru selamat itu perlu menderita. Karena dia akan memberikan dirinya menjadi korban on behalf of others, kan begitu? Tapi Allah mana bisa mati? Kapan dia bisa mati? Bagaimana dia bisa mati? Bagaimana dia bisa dibunuh? Nggak bisa toh? Nah, itulah sebabnya dia perlu jadi anak. Tujuannya adalah supaya dia bisa menjadi juru selamat. Artinya di sini dia bisa mati, itu saja, simple. Ya, jadi supaya dia mati. Jadi bukan artinya dia punya eksistensi pada waktu di Perjanjian Baru, setelah dilahirkan oleh Maria baru dia ada. Oh tidak, sebelum dia sudah ada. Tapi sebagai eksistensi yang lain dengan dengan nature yang berbeda begitu ya. Tapi dia perlu ada. Nah, itulah sebabnya dia ini juga pantas disebut dia tidak pernah tidak ada. Dari kekekalan sampai kekekalan, dia selalu ada. Bersama dengan Allah, dia selalu ada. Tapi demi manusia, ya dia perlu jadi anak. Jadi manusia. Status atau anak itu setelah dia diperanakan menjadi manusia. Iya. Walaupun ada banyak orang katakan bahwa ada di satu masa di kekekalan dia dilahirkan. Lahir. Nah, itu yang salah kaprah ya. Mereka salah baca Ibrani, salah baca di Mazmur juga bahwa ada satu hari, today, hari ini aku peranakkan engkau, lalu mereka bawa kepada kekekalan. Oh tidak. Itu bicara tentang dia jadi anak, dia jadi manusia. Itu inkarnasi. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Karena waktu kita sudah mau habis, mungkin saya bisa minta dari teman-teman semua, kira-kira apa sih pelajaran, mungkin bisa juga praktikal, hal-hal apa yang kamu dapatkan dari pelajaran kita sepanjang pekan ini? Kalau aku ya, tadi juga udah sempat dimention, kalau Allah sudah memenuhi janjinya di masa lalu, percayalah bahwa penyertaan Tuhan pada kita sampai akhir kapanpun itu akan tetap pasti ada. Amin. Oke. Kalau di 1 minggu perjalanan kita ini kan sebenarnya belajar mengenai bagaimana Paulus mencoba mengubah pola pikir orang yang menerima khotbah ini dan mencoba mengembalikan lagi konsep teologi itu kepada mereka gitu kan. Yang kalau dari yang kita baca yang Paulus inginkan adalah bagaimana setelah Paulus masukin lagi itu konsep teologinya itu bisa merubah hidup kekristenan mereka gitu loh. Jadi teologi adalah dasarnya yang mengubah gaya hidup mereka yang membaca khotbah ini punya gaya hidup kekristenan yang jauh lebih baik. Itu. Ya, jadi secara simpelnya mungkin kalau dalam satu kalimat Jesus is enough gitu ya. Yesus itu cukup. Karena kalimat yang panjang. Kalimat Kayak inti tadi. jadi ya aku persingkat gitu ya. Jesus is enough gitu ya. Yesus itu cukup. Itu simpelnya. Tapi rumitnya gimana konsep Yesus is enough itu bisa kena kepada segala permasalahan kita yang macam-macam gitu kan ya. Nah itu aku mau ngajak teman-teman semua yang nonton juga untuk kasih kesempatan deh, habisin buku Sekolah Sahabat Ibrani ini. Semoga dari minggu ke minggu jadi linknya kena gitu ya. Ternyata Jesus is enough in my study, Jesus is enough in my family gitu kan ya. Semuanya, karena ini kan kita baru bahas pasal 1 tadi ya, 1 sampai 4 gitu ya. Ini ada 13-an pasal, jadi semoga nanti makin jelas ke depannya. Di bagian pendalaman di hari Jumat, saya memahaminya dengan cara begini. Paragraf pertama itu bicara bahwa bahwa Yesus itu adalah Allah. Tapi di paragraf kedua ada 2 bagian yang disebutkan, itu refer kepada bahwa dia juga adalah raja, dia penguasa kita. Tapi dia juga adalah imam kita, righteous kan. Beda dengan imam yang kita temui di bumi. Atau dalam bahasa sekarang, beda dengan pendeta. Kalau pendeta kan juga perlu juru selamat begitu. Tapi pendeta kita yang satu ini, nah karena pendeta maksudnya pastor, itu kan gembala maksudnya. Tapi gembala kita ini, gembala agung kita ini, ya dia tidak perlu penopang, dia yang topang semua. Itulah dia. Tapi jangan lupa bagian yang dipelajari 1 pekan ini, bahwa dia perlu menjadi manusia agar kiranya kita yang manusia ini bisa diselamatkan di dalam dia dan oleh dia. Amin. Baik, terima kasih Pendeta, terima kasih teman-teman semua sudah berdiskusi bersama-sama. Kita akan bertemu dan belajar kembali di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.